Oke teman-teman, sekarang saya bersama King of Kaan, alias Bapak Kaan. Ini Bapak Kaan ini salah satu kakek perkasa, julukannya kakek perkasa karena beliau pernah menikah sampai 87 kali. Berarti menikahi perawan dan juga janda ya, Abah ya. Nenek-nenek juga pernah kawin. Apa? Nenek-nenek. Nenek apa? Desa ini dulu masuk dia. Ya udah, itu jangan dibahas. Gak usah disebut namanya siapa-siapanya, makanya itu mah privasi orang berarti kan. Nah, Tapi biarin dekat kok, nggak jauh. jadi banyak sekali kan orang-orang yang penasaran nih, karena sekarang lagi rame-ramenya, lagi viral-viralnya tentang masalah pembuktian Pak Kaan. Tentang pembuktian masalah dukun-dukun. Kan Pak Kaan waktu di video sebelumnya pernah nunjukin salah satu jimat. Jimatnya yang kayak apa? Kayak keong racun kayak gitu ya. Kayak keong sekali oles wanita langsung nempel dan bikin ketagihan kan, seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang tidak percaya itu Pak Kaan. Gimana tuh pendapat Pak Kaan? Karena begini, saya bukan untuk dagang, saya bukan untuk jualan, itu buat pribadi saya. Hanya apa adanya yang ada di diri saya utarakan di YouTube ini. Karena apa? Karena itu perlu orang-orang kejujuran. Jangan kan begini, kesalahan sedikit kalau orang-orang pada ditutupi apa ini besar. Kalau saya kan tuh sekarang ada polisi di sini juga yang suka ngejar-ngejar saya dulu. Sekarang dia syukurin kamu nggak dikejar saya. Kalau dulu saya bawa bangkol ngejar dia itu kayak gitu. Oke, siap. Nah, kalau ini Pak Kaan, mohon maaf nih tentang masalah kan banyak orang yang pembuktiannya seperti apa? Contohnya bisa nggak itu si keong tersebut melet apa? Misalkan contohnya nih ke orang yang cantik atau ke artis lah atau gini atau gitu. Gimana tuh? Kenapa nggak bisa sama artis? Kata Pak Kaan sekali oles langsung nempel itu. Itu karena itu buat saya, kalau buat orang-orang saya nggak tahu. Itu kalau buat saya. Tapi Pak Kaan kalau misalkan melet artis bisa nggak pakai barang itu? Artisnya nggak ketemu bagaimana bisa dipelet? Tapi contohnya lah wanita cantik di desa ini bisa nggak? Bisa kalau mau. Ada yang pernah dinikahi sama Pak Kaan nggak, gadis desa atau wanita cantik Banyak. bunga desa yang ada di desa ini, desa Cipendei? Desa Cipendei enggak sih, karena saya orang yang paling jelek nama saya. Sadar ya? Ya, sadar. Tapi saya kan dulu bukan perempuan cantik yang saya kejar, perempuan yang banyak duit. Karena saya nggak mau disebut bijak iman. Karena apa? Misalkan kita muyung, itu kan disebutnya manusia seperti itu Itu makan beda cerita. ya. Itu mendingan kalau saya daripada kawin sama juri, sama saya kan mendingan kawin sama orang yang punya duit. Ya berarti kan istilahnya itu mah dukun-dukun aliran hitam, aliran sesat lah. Kalau Pak Kaan kan dukun cabul. Bukan, kalau dukun cabul itu. Kalau dukun cabul itu diobati dia langsung dicabuli sama saya, itu dukun cabul. Oke, betul. Kalau saya bukan, kalau saya mau sama istri itu banyak duitnya, saya pelet. Dinikahin. Tapi tetap ujung-ujungnya gitu Ujung-ujungnya juga. Cabul juga. Bukan. Cabul bukan itu, jangan salah arti kan Mas. Oke. Namanya dukun cabul lain itu juga. Tapi ini berani nggak, kata tantangan penonton katanya pengen pembuktiannya, karena yang kayak gituan, yang keong kayak gitu banyak katanya. Emang kalau di pesisir pantai banyak. Gini, saya terserah mau percaya. Saya bukan dagang ilmu, bukan jualan pengerti, saya bukan. Hanya kebenaran orang-orang pada nanya sama saya utarakan. Dulu saya itu pakai itu. Kalau sekarang saya udah nggak pakai. Kalaupun ada yang minta, ya kalau mau ngerjainnya dia silahkan. Karena itu mati geni, puasa. Kalau nggak bisa dia nyuruh santri-santri, berarti mengandung biaya kan. Tapi itu si keong tersebutnya Pak Aca, nanti namanya teh bukan keong, nama barangnya teh. Nah, barangnya kemarin teh itu geremis apa? mesem. Remis mesem ya. Itu si remis mesemnya itu kalau misalkan nih sekarang Pak Kaan kan udah istilahnya, kalau dulu oke lah muda. Berarti banyak wanita yang mau. Kalau sekarang kan kondisi sekarang usia yang hampir udah tua, hampir 70. Udah enggak ada. Kalau barang tersebut dipakai ke wanita cantik, misalkan perawan lah, masih ampuh nggak, bakal yakin bakal mau ke Pak Kaan nggak? Kalau saya mau bisa dipakai kalau sama saya. Benar, walaupun keadaan Pak Kaan supaya gini udah tua. Iya benar. Bisa dibuktikan. Bisa, tapi saya nggak mau pakai. Karena apa? Malu sama cucu, sama buyut saya, sama anak saya perempuan semua. Saya udah janji sekarang udah gede-gede, udah punya cucu, udah punya buyut. Saya kalau memanfaatin barang itu, saya bukan. Ya berarti pada intinya nggak berani pembuktian. Nggak berani kan? Biarin, percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa.
Berarti karena nggak, saya bukan jualan. berarti kan kalau nggak berani pembuktian pada intinya belum tentu bisa mengait hati wanita tersebut mungkin ya. Mungkin juga gitu. Berarti ya masih abu-abu ya teman-teman Silahkan masalah itu. Mau jimat percaya silahkan. pakaan itu. Karena kalau saya dulu itu memang suka ditipu istri-istri orang-orang tersebut yang pada punya duit, emasnya banyak, jadi saya suka pelet dia. Kalau dia udah kepelet sama saya itu jangankan barangnya, dirinya aja saya kasih ke saya. Ya saya percaya karena saya Karena sering. itu bukan buat orang-orang. Bentar. Saya percaya kalau ke nenek-nenek pakaannya, Ya. karena saya tahu 87 kali menikah, saya pernah survei ke mantan istri pakaan, semuanya udah pada tua semua. Nggak ada yang masih muda, Nggak makanya ada. saya mempertanyakan, bisa nggak keperawan si jimat tersebut Bisa. gitu. Masih bisa kalau gitu. Masih bisa tapi nggak mau pembuktian berarti. Nggak mau, karena saya udah janji nggak mau gunain lagi. Kalau saya masih bisa coba itu berarti saya dagang biar banyak yang datang ke sini. Itu bukan itu. Makanya saya nggak mau biarin. Makanya ngonten pun saya kalau nggak artinya nggak tahu, judulnya nggak tahu, saya nggak mau di konten. Ya udah itu mah mungkin terserah pakaan lah. Iya. Teman-teman mau percaya mau enggak, tapi Silakan. itu pengalaman pribadi kepakaan, katanya jimat tersebut masih bisa digunakan ke perawan, tapi Masih, buktinya kalau saya buat- minta pembuktian dia nggak mau Karena karena saya alasan nggak udah tobat, alasan udah ini itu. Itu. Nah, gitu. Seperti begini, kita suka nyuri dulu, suka bongkar warung orang misalkan itu. Hmm. Sekarang mau dibuktikan pekan bisa itu bongkar warung orang, itu saya masih bisa kalau mau. Tapi saya nggak mau kan, udah janji saya nggak mau menjalankan seperti itu, karena itu nggak baik. Tapi kan ini mah hanya sekedar cuma pembuktian. Jadi gini pakaan, di pelet bener gak ini si perempuannya ngikutin pakaan? Kalau udah ngikutin mah di apa istilahnya dinormalin lagi. Saya pengen tahunya kayak gitu. Coba nih perempuan ini misalkan di desa ini ada yang cantik ya. Cok coba sama pakaan pelet bener gak ngikutin pakaan sampai ke gubuk pakaan atau ke rumahnya pakaan. Kalau bener ngikutin, wah itu baru saya percaya gitu. Karena itu saya bukan jualan. Saya bilang kan gitu. Ya kan ini mah cuma pembuktian dicoba. Karena Jadi, gini. jangan sampai wanitanya gandul Tolong dirusak lah. dipahami sama Kang Hatim. Soalnya saya bukan jualan, bukan dagang, bukan mau pengen orang-orang datang. Saya bukan. Nggak datang pun nggak apa-apa. Seperti jamu. Saya bilang gini kan. Mungkin orang-orang pada mendengar di YouTube. Jamu itu bagus buat saya. Kalau buat bapak-bapak silahkan itu. Kalau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Karena buat saya. Tapi kalau bapak-bapak nyoba, barangkali itu sama bapak cocok. Tapi kalau nggak cocok jangan salahkan saya karena bagus buat saya. Seperti itu kan. Itu pelet itu buat saya, bukan buat orang. Tapi Tapi kalau saya mau jualan ilmu itu, ilmu pelet, itu pasti saya buktikan. Tapi itu kalau nenden gimana di pelet kan nenden sampai bolak-balik terus ke sini tuh. Bukan. Di peletnya dia sama harta. Enggak, soalnya kan gini, nenden kan dulu sampai ketakutan, sampai ketar-ketir ketakutan nggak mau ke sini. Malahan mah saya yang menjamin, Takut. udah aman, saya yang menjamin kan waktu itu waktu pertama. Malah kan nenden datang ke sini tuh waktu pertama menjauh dari pakaan, malah pakai masker supaya nggak kelihatan apain itu. Nah, tapi buktinya setelah bertemu dengan pakaan nenden bolak-balik ke sini. Itu bukan di Nah, pelet, itu di karena pelet ada bukan. rezeki. Karena ada rezeki kontennya naik tinggi, terlalu tinggi. Saya orang baik seperti itu. Dikira teh nenden teh nenden Itu orang jahat. dikira teh nenden teh dipelet sama pakaan sampai Bukan, bolak-balik terus ke iya. pakaan gitu. Apalagi itu pertalian saudara itu kan. Iya. Tapi kan dulu mah belum tahu saudara. Ya, tahunya sesudah di konten itu baru tahu bahkan dia. Sempat kan Pak Pakaan juga sempat bilang kayak gini waktu malamnya. Katanya kalau sama si Neng saya mau, dikira sama saya mau dipelet Pakaan nendennya gitu sampai bolak-balik. Tapi kalau jimat itu dapatnya dari mana Pakaan? Dapatnya dari Sancang. Sancang mana dari Garut. Itu gimana ceritanya bisa mendapatkan jimat tersebut? Cerita Saya dari lagi awal buronan kronologi. polisi dulu. Buronan polisi. Buronan polisi. Terus Di sini saya lari dari ke Polsek Lemasugi itu bawa bangkol, saya lari ke daerah Garut ke apa di situ. Kalau nggak percaya bisa tanyakan. 1 tahun saya buronan sampai pakaian saya ditaruh di Kapolsek. Sampai sekarang nggak diambil. Barangkali tahu dibakar atau apa di Kapolsek. Itu karena masalah sedikit. Terus? Makanya itu saya jujur. Itu sekarang orang-orang pada membutuhkan orang yang jujur, bukan orang yang berlebihan. enggak, udah jangan kesana kemari, lanjut aja gimana kronologisnya Pakaan bisa mendapatkan jimat tersebut kan dari Ya, Sancang. karena buronan saya itu saya tapak Buronan terus tapak di Sancang. di guhanya atau di mana di laut di pesisir Bukan laut di Buhan. apa Di Sancang. juga Sancang. Terus ada gurunya nggak, ada yang mendampingi Nggak ada. sendiri? Ya, karena saya buronan takut sama orang-orang. Karena begini, orang-orang pada jahat, tapi kalau setan nggak jahat.
Nggak jahat kalau setan. Biasanya kan kalau ilmu tanpa guru biasanya sesat pakaan tuh. Kalau setan itu yang menyalahgunakan. Nah, Menyalahgunakan karena kalau setan berapa yang digunakan buat lu. terus kan biasanya gini, kalau orang yang bertapa, orang yang bersemedi di dalam gua atau di mana saja yang bersemedi kan ada istilahnya wiridnya. Nah, pakaan dapat wiridnya dari mana? Al-Ikhlas itu yang siapa? Al-Ikhlas surat. Al-Ikhlas. Hmm. Surat Al-Ikhlas. Dibaca berapa ribu kali, berapa puluh Kalau kali? saya berdasarkan waktu lahir saya Berapa? 600. Berarti hari lahirnya Hari lahirnya Jumat Jumat. 600 600 per malam. Berarti selama tapa di sana makan gimana? 1 minggu saya nggak makan, itu namanya apa? Nggak makan, nggak Enggak, minum. emang kuat 1 minggu nggak makan? Kuat kalau dulu terlalu mau kita, asal jangan sampai ngejar-ngejar saya terus apa kemudian dia tertutup. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya mulai baik sama apa sebenarnya. Agak keras aja dikit ngomongnya. Memang nggak bisa keras-keras kalau ini. Berarti bagus juga ya, karena secara syariat kalau orang tidak makan 1 minggu tuh udah meninggal dunia, tapi katanya pakaan kuat. Alhamdulillah. Tapi itu selama 7 hari tidur nggak? Tidur sekali-kali tidur. Berarti nggak keluar kemana-mana. Enggak. Kalau sholat gimana? Sholat enggak. Itu kan saya bukan sholat enggak apa itu. Berarti ilmunya ilmu hitam berarti ya? Tahu bukan. Ya, yang barangkali sekalipun dari Quran kalau disalahgunakan menjadi ilmu hitam. Ya biasanya kan kalau misalkan Ya. ilmu-ilmu putih ya. Tergantung orang yang memakainya. Misalkan kan hakim begini, itu baca surat Yasin ayat 14 itu bisa dipakai melet. Orang-orang yang nggak cinta sama Kang Hakim itu kan, tapi kalau kebeli, tapi itu kan ilmu Quran, tapi disalahgunakan sama Kang Hakim bisa jadi itu. Iya kan gini, sesat, kan? pakaan maaf ya. Kalau misalkan ilmu putih itu nggak bakal, istilahnya kan diijabah kan dengan ilmu putih ya, diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sementaranya kita yang nggak salat mau gimana mau diijabah kan Nah, gitu. Itu Nah, sebahagian. Nah, ini kan kata pakaan ilmunya bersumber dari Quran ya. Tapi pakainya nggak sholat selama tapa tersebut. Itu dijawabnya sama siapa? Seperti begini, coba aja. Gusti Allah tidak tidur dan tidak terbuka. Itu tidak sedetik pun itu tidak tidur. Iya betul. Apalagi kalau kita benar-benar minta sama dia berjalan dengan apa pasti dijabahi. Sekalipun tidak menjalankan. Yang penting kita benar-benar memintanya. Iya. Itu kalau pengalaman saya itu. Betul. Jadi istilahnya ini mah ngobrol agak kejauhan. Nah, itu yang ngasih keong tersebut, yang ngasih jimat tersebut tuh Orang gaib. orang gaib. Wujudnya kayak gimana, sosoknya kayak gimana? Wujudnya kayak kakek saya. Pakai pakaian? Pakai pakaian serba putih. Datang langsung atau tiba-tiba datang? Datang di dalam mimpi, tapi tahu-tahu udah ada di samping saya. Itu gimana di dalam mimpinya, kata-katanya gimana tuh? Kata ini buat kehidupan kamu, bakal hidup. Kalau mau apa sama istri, kalau asal kulit kamu antar sama cewek itu. Berarti asal Kalau hati kamu mau bergesekan ya. bersentuhan, ya. Itu kalau nggak bergesekan jempol kaki yang kirinya diinjak, Yang kiri yang kiri diinjak sama saya. pasti mau. Pasti tiba-tiba dia. Tapi sama nenek-nenek semua. Bukan sama enggak nenek-nenek semua kok, gadis banyak. Coba aja politik. Emang Kang Hakim carinya yang udah tua-tua, kan saya udah 61 tahun umur. Sekarang kayak Ibu Ani aja udah 16 tahun. Kang Hakim aja belum ada, Rahayu aja di sini masih kecil, masih sekarang dia udah jadi kiai. Iya. Oke. Makanya kalau bilang namanya orang 10 atau 20 tahun itu memang masih muda. Tapi ini pakaan jimat tersebut, mendapatkan jimat tersebut, apakah pakaan sudah nikah atau sebelum nikah? Udah nikah. Sudah nikah, berarti sama istri yang pertama. Bukan yang pertama juga. Udah di sini. Udah di sini. Udah di sini. Terus jimat itu pernah dicoba dipakai peret siapa pakaan? Banyak jangan itu. Jangan disebutin namanya apa, tapi pernah digunakan berarti ya. Pernah, Karena ya. pakaan Sering. penasaran. Sering. Penasaran. Karena saya butuh duit. Butuh duit gimana? Butuh duit jalanan dikasih orang. Tapi nggak bermanfaat kan uangnya ya. Nah, sampai sekarang saya sengsara. Tetap aja sengsara kayak gini kan gitu. Agak mendingan sekarang setelah rame di YouTube ya, jualan, alhamdulillah kan bisa bangun rumah, bisa bikin gubuk ya sekarang, terus
Rumahnya kan di mana di teh? di Batu Balai. Di Batu Balai ada, udah kebeli tanah juga ya, udah kebeli peralatan mesin dan juga yang lainnya. Yang penting tinggal pakaiannya aja ya sekarang mah yang benar. Kalau dulu mah jarang sholat, sekarang mah harus sholat. Jarang-jarang sholat, suka dijarang. Karena kalau orang itu satu hari satu malam sholat aja, baru bagaimana mau datang rezeki. Iya, kan ada waktunya sholat mah. Iya, itu Ada makanya subuh, duhur, asar. saya sewaktu-waktu. Iya, sewaktu-waktu. Pas waktunya duhur ya waktu Nah, duhur, itu. asar ya waktu asar, maghrib ya waktu maghrib, bisa Makanya ya waktu kalau maghrib, subuh waktu hakim subuh. bilang itu harus terus-terusan ibadah, itu namanya dia Kapan? melarang. Kapan bilang terus-terusan ibadah? Siapa yang bilang terus-terusan ibadah? Gak pernah. Makanya Yang penting saya mah sholat yang 5 waktu. Kan suka gitu kan Pakaan kalau dulu Pakaan nggak pernah sholat, ya sekarang mah minimal sholat yang 5 waktu bisa lah gitu sholat. Alhamdulillah saya jalan-jalan mau sholat, sekalipun jarang-jarang sholat, jarang-jarang pilihan kepala yang percaya di Mas Jaya. Sudah, jangan dibahas-bahas pilkades, itu urusan politik. Jadi yang penting sekarang mah saya titip aja ke Pakaan, kan ini udah hidup udah mulai senang lah, penghasilan udah dapat, udah punya penghasilan Senang tetap. sih kagak, cuman itu ekonomi. Iya, berarti kan agak mendingan dari yang dulu, betul nggak? Nah, tinggal bisa bersyukurnya aja Pakaannya gitu, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kemarin saya habis syukuran di sini, kalau hakim dan anak datang pasti di konten. Apalagi biasa, alhamdulillah semua yang datang di sini dari mulai Paku sampai Pak RT datang. Saya ngomongnya di sini syukurannya begini. Oke, udah ya. Saya gara-gara itu alhamdulillah dukungan aparat desa, dukungan masyarakat, alhamdulillah bisa bikin rumah, bisa bikin motor, itu yang saya bilang. Sekarang kebeli motor, bisa bikin rumah, punya tanah sebelah rupa gara-gara Gara-garanya itu 4 orang. syariat. Tetap hakikatnya kan dari Allah rezeki itu datangnya. Itu jalan 4 orang. Satu itu Arul Husni, kedua Hakim, itu Nasional, ketiga Nenden, 4 Ngajar, 5 Weta Jurna. Pakaan barangkali penonton ada yang lupa lagi nih, Pakaan sampai 87 kali nikahnya berarti sama perawan dan juga janda ya? Ya. Janda berapa orang, perawan berapa orang kan dulu deh? Kalau perawan saya 47 kali sama perawan. Kalau sama janda 40-nya janda. satu sisanya janda semua. Jandanya pada punya anak, ada belum punya anak? Ada yang punya anak, ada yang Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Saya bincang-bincang saya bersama Pakaan. Tadinya saya kan pengen pembuktian jimatnya Pakaan, namun Pakaannya nggak mau dengan alasan karena sudah tobat, sudah ini, sudah itulah ya. Tapi makanya banyak orang-orang yang maksa juga minta, saya nggak dikasih, cuma dikasihnya mandra-mandra biar dia udah. Jadi Pakannya alasannya udah tobat, udah ini itu, jadi tidak mau mempergunakan ilmu itu lagi. Nah, itu terserah kalian, mau percaya silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa, termasuk diri saya pribadi nih. Saya nggak tahu percaya, saya nggak tahu tidak nih Pakaannya, karena tidak ada pembuktian. Tapi yang jelas mah kalau masalah nikah 87 kali itu Pakaan benar sudah menikah 87 kali. Kalian kalau tidak percaya silahkan datang aja ke Desa Cipendei, Kecamatan Batarjo, Kabupaten Majalengka. Nah, tinggal tanyain siapa sih Bapak Kaan tersebut, pasti bilangnya kakek persakasa, kakek tukang nikah ya. Istilahnya kalau dalam bahasa kasarnya, kalau orang-orang yang kasar bilangnya dukun cabul atau gimana gitu, seperti itu ya Pak Kaan. Iya, itu harus bisa membedakan. Iya, tapi kan tanggapan orang ini mah, tanggapan orang, bener nggak? Kalau dukun cabul begini, saya terangkan di YouTube biar tahu kemana-mana. Misalnya saya ngobati perempuan, ngobati sama pengen punya suami ataupun pengen payu, dia saya dukunin, saya obatin. Ketika itu saya cabulin, itu dukun cabul namanya. Ini saya di konten ini bukan bicara masalah ilmu buat orang, buat dijual, bukan. Ini mengutarakan apa adanya saya. Tapi kalau sering nikah itu namanya cabul juga bukan? Bukan, itu nikah. Nikah itu. Kalau cabul dicabulin. Ya udah lama banget nih ngobrolnya udah. Nanti juga udah banyak penjelasan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.